Salam bahagia. Perkenalkan, saya Marlon Priscilia Tandayu, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Minahasa Selatan. Sebagai fasilitator, M. Ilham Sarjana Pendidikan, Master Pendidikan. Pengajar praktik, Susanti Mangke, Master Pendidikan. Saat ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1.A8 tentang kesimpulan dan refleksi pemahaman Ki Hajar Dewantara. Seperti kita ketahui, Ki Hajar Dewantara terkenal dengan trilogi pendidikan Ingarso Sung Tulodo. Di depan, kita harus mampu menjadi contoh. Ing Madya Mangun Karso. Di tengah, kita harus mampu memberi semangat. Tuturi Handayani. Dari belakang, kita harus mampu memberikan sebuah dorongan dan semangat. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Menuntun ialah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Menuntun, seorang pendidik hanya bisa mendampingi, mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan berpikir kritis. Karena anak memiliki kodrat. Oleh sebab itu pendidik hanya bisa menuntun tumbuh atau kodrat pada anak untuk hidup memperbaiki laku, bukan dasar. Yang kedua, kodrat anak atau merdeka bermain. Sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat anak atau merdeka, yakni merdeka batin, yakni pendidikan. Kemudian merdeka lahir, yaitu pengajaran. Seorang anak memiliki potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik. Kodrat bermain memiliki pikiran, perasaan, kemauan, cipta yang dituangkan dalam rasa dan karsa. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Anak bebas dari segala ikatan yang melekat. Bahkan pendidikan menuntun tumbuhnya potensi, minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Pendidik mendekati dengan tulus dan ikhlas untuk bisa berhamba pada anak. Yang keempat, bukan tabula rasa. Anak diibaratkan sebuah kertas kosong, namun tidak dengan mudah digambar. Karena pada hakikatnya anak itu lahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Untuk itulah tujuan seorang pendidik untuk bisa menuntun,
memperbaiki, memfasilitasi, membantu, menebalkan tingkah laku dari anak tersebut. Kemudian di situ tugas dari seorang pendidik untuk menggali bakat dan pembawaan dari seorang anak yang akan dibentuk sesuai dengan kehendak. Dan yang terakhir, budi pekerti, yang lebih dikenal dengan watak, karakter, perilaku, sehingga bersatunya pikiran, perasaan, kehendak yang nantinya akan berimbas pada perbuatan baik. Untuk itu, saya akan merefleksi di dalam diri saya dengan pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pembelajaran atau tindakan saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang bisa segera saya harapkan atau lakukan agar kelas bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya adalah seorang guru yang awalnya lebih mendominasi pembelajaran atau lebih dikenal dengan teacher center. Yang kedua, pembelajaran yang saya integritaskan di dalam kelas lebih berfokus pada tercapainya materi dan dalam hal ini dalam aspek kognitif. Yang ketiga, saya atau guru masih kurang paham dengan sebagian karakter anak didik saya. Yang keempat, siswa yang saya didik ada yang pasif sehingga menimbulkan motivasi belajar yang sangat rendah. Yang kelima, fokus utama saya hanya kepada anak-anak. Apakah mereka telah paham dengan materi? Kemudian kelas yang tidak berisik, tertib, sehingga pembelajaran bisa selesai. Kemudian yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini ada dua, yaitu pertama, merubah pemikiran. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Ternyata itu yang merubah pemikiran. Ternyata guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran seharusnya berpusat pada anak. Yang ketiga, saya harus lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Kemudian merubah perilaku, mengemas pembelajaran yang menarik dengan strategi
metode agar motivasi siswa meningkat. Memberikan keleluasaan pada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, kreativitas masing-masing siswa. Yang terakhir, lebih jeli dan teliti melihat bakat pada anak. Pertanyaan yang ketiga, yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti terlihat pada dua gambar yang saya tampilkan. Yang pertama, sebelum saya masuk dalam kelas, terlebih dahulu harus bisa merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, tentunya dengan melibatkan peserta didik. Harus ada interaktif, harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama antar guru dan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat agar para peserta didik tidak meninggalkan kebiasaan, tidak melupakan budaya atau sosio-kultural yang ada di daerah setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan pembelajaran dengan pencapaian profil pembelajaran, yaitu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, menerapkan sistem menuntun, bukan menuntut. Jadi kita harus merubah mindset ketika seorang pendidik serta-merta harus menuntut. Peserta didik harus mencapai materi yang disampaikan. Tapi dalam hal ini ketika mempelajari modul 1.1, yakni menerapkan sistem menuntun bukan menuntut. Kemudian pembelajaran lebih mementingkan budi pekerti agar peserta didik sadar akan perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik, tindakan atau sikap seseorang yang tidak baik bisa dibedakan. Oleh sebab itu, pentingnya tingkah laku, akhlak, tabiat, perangai yang lebih dikenal dengan pendidikan budi pekerti. Yang terakhir, melatih kecakapan menuju abad 21 untuk siswa. Setelah mempelajari modul 1.1 dan memaparkan koneksi antar materi, berikan kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1, maka saya bisa menarik kesimpulan. 1. Pendidikan sejatinya menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Pendidikan tidak hanya sekedar nilai akademis, namun
Namun perlu ditanamkan yang namanya nilai-nilai luhur yang dikenal dengan budi pekerti. 3. Pendidikan ialah berhamba pada anak. Demikian refleksi dan kesimpulan dari saya. Terima kasih telah menonton. Salam dan tetap semangat. Saya Maren calon guru beneran angkatan 8 instansi pendidikan SMP Negeri 3 Modo Inding di Kabupaten Minahasa.